Nyapa yang liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Akbar Rizqullah, saya sendiri Atiana Diva, Ayu Briliana, Azhar Rifki, Dava Maulana, dan Denny Setiawan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan makalah yang berjudul Meningkatnya Pengangguran pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia, Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Mengatasinya. Next. There. Masuk latar belakang. Manusia pada umumnya memiliki banyak kebutuhan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Primer yang berisikan sandang, pangan, dan papan. Sekunder yang berisikan tentang pendidikan dan hiburan, serta tersier yang berisikan tentang barang mewah. Manusia untuk memenuhi kebutuhannya diwajibkan untuk bekerja. Tapi pada kenyataannya jumlah pekerjaan dan pencari kerja jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah lowongan yang dibuka. Apalagi kondisi COVID-19 sekarang memperparah dampak-dampak yang didapatkan. Biasanya pada saat ini itu banyak banget perusahaan yang gulung tikar dan memecat pegawainya secara besar-besaran, dan hal tersebut menambah dampak dari pengangguran itu sendiri. Dengan membesarnya dampak tersebut, itulah yang mengakibatkan masalah pengangguran di Indonesia pun tidak selesai-selesai. Solusi pemerintah sebenarnya sudah banyak, namun kenyataannya kondisi tersebut masih menjadi masalah yang besar di Indonesia. Lanjut, next. Rumusan masalahnya, pertama, apa saja faktor penyebab terjadinya pengangguran? Kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari pengangguran? Tiga, bagaimana cara mengurangi pengangguran di masa pandemi? Next. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dava. Baik. Selanjutnya yaitu tentang teori dari makalah yang kelompok 7 buat. Yang pertama yaitu pandemi COVID-19. Dikutip dari Medical Daily, para ahli di Montefiore Medical Center di New York, Hospital of the University of Hasilnya, mereka hanya menemukan sangat sedikit penelitian yang menunjukkan virus COVID-19 hidup di permukaan selama berjam-jam. Sebaliknya, penelitian dunia tegas menegaskan bahwa transmisi pernapasan adalah metode penularan utama. Itu berarti bersin, batuk, atau dihirup oleh seseorang yang memiliki virus. Yang kedua yaitu meningkatnya pengangguran. Yaitu meningkatkan perkiraan jumlah pengangguran tersebut merupakan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Bappenas mengatakan sektor yang bakal banyak kehilangan pekerja adalah perdagangan, manufaktur, konstruksi, jasa, dan akomodasi.
Lalu dibacakan oleh Abi. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan tentang faktor apa saja sih yang menyebabkan bertambahnya angka pengangguran itu di masa pandemi ini. Jadi faktor yang pertama dan yang utama itu karena beberapa perusahaan itu memutuskan untuk melakukan PHK atau merubahkan pegawainya. Jadi tentunya beberapa perusahaan itu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama karena menipisnya ketersediaan bahan baku di industri manufaktur. Jadi semenjak adanya corona itu di Cina, itu menyebabkan produksi di Cina itu merosot. Dan hal itu berdampak pada negara kita yang bergantung sekali pada bahan baku dari Cina, khususnya dalam produksi sepatu. Padahal Cina itu telah berkontribusi sebanyak 80% terhadap total impor bahan baku, khususnya dalam produksi sepatu. Jadi bahan baku impor yang dibeli untuk produksi sepatu itu antara lain seperti tekstil, kemudian biji plastik, dan bahan kimia lainnya untuk membuat sol sepatu dan tali sepatu. Faktor yang kedua itu karena melemahnya rupiah dolar Amerika Serikat terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi nilai tukar mata uang kita ini mengalami depresiasi itu ketika corona itu mulai masuk ke Indonesia, yaitu tepatnya pada bulan Maret tahun 2020. Hal ini tuh terus terjadi hingga Maret hingga April, di mana rupiah itu mengalami depresiasi, di mana rupiah itu berada di level terendahnya, yaitu berada di angka 16.741 per dolar Amerika Serikat. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu jika hal ini terus berlanjut, apa dampaknya bagi perusahaan kita? Ada yang tahu? Mungkin Davin? Bisa menimbulkan kerugian. Benar banget. Jadi kalau misal hal ini terus terjadi di Indonesia, dampak bagi perusahaan kita itu mengalami kerugian yang sangat besar. Karena terutama perusahaan yang membeli bahan baku impor dengan menggunakan dan membayarnya menggunakan mata uang dolar. Kemudian dijual lagi dengan menggunakan mata uang rupiah kita yang melemah ini. Ditambah lagi daya beli masyarakat yang menurun tajam. Perusahaan akan kesulitan menaikkan harga jual. Kemudian faktor yang ketiga ialah menurunnya kunjungan wisata ke Indonesia. Jadi selama pandemi ini, minat masyarakat untuk berkunjungan ke Indonesia itu sangat rendah ya, apalagi semenjak diberlakukannya PSBB untuk mencegah penularan corona. Akibatnya, maskapai tidak ada pemasukan dari penjualan tiket, padahal biaya operasional harus tetap dikeluarkan. Presiden Direktur Aviatori Indonesia itu menyampaikan bahwa PHK maskapai itu memang tidak bisa dihindarkan. Faktor yang terakhir ialah anjloknya harga saham, harga minyak, dan saham gabungan. Jadi anjloknya harga minyak per Maret dapat menyebabkan pendapatan Indo dari ekspor minyak mentahnya juga akan turun, sehingga bantuan sosial akan berkurang. Sama halnya dengan harga saham gabungan ini, yang mengalami penurunan per Maret ini dikhawatirkan sektor konsumsi dan perbankan berdampak paling besar. Namun, sektor perbankan dapat keluar dari tekanan IHSG dengan cara melakukan mitigasi risiko yang baik di masing-masing perusahaan. Faktor kedua dari penyebab meningkatnya jumlah angka pengangguran di masa pandemi ini yaitu beberapa pekerja atau pegawai itu hanya menekuni satu jenis pekerjaan. Padahal dengan memiliki pekerjaan sampingan akan mendapatkan banyak keuntungan seperti dapat memanajemen waktu dengan baik, kemudian menambah skill baru dan punya banyak pengetahuan dalam berbagai hal. Yang terakhir yaitu penguasaan teknologi rendah. Jadi kebanyakan dari mereka, khususnya para orang tua itu, para pekerja yang sudah tua itu belum sepenuhnya menguasai teknologi. Nah, solusinya ialah kita sebagai anaknya atau kita bisa
mengajarkan mereka supaya tidak gaptek dan memudahkan saat work from home ini. Mungkin itu saja Atia dari saya. Oke, lanjut slide ke-6. Abai. Oke. Menunggu share screen-nya sebentar. Untuk Mas Azhar mungkin bisa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan dampak dari pengangguran yang diakibatkan oleh COVID-19 ini yang ada di Indonesia. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Akbar Setiawan dengan NIM V11211. Dari sini kita bisa lihat Indonesia itu merupakan negara yang berkembang yang pada saat kondisi sekarang ini telah dihadapkan oleh virus pandemi COVID-19 yang berasal dari Wuhan, yang lebih tepatnya lagi itu telah ditemukan pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China, dan mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2020 di bulan Maret. Dan kondisi pandemi ini telah menyusahkan warga negara Indonesia, baik itu pemerintah dan rakyatnya itu sendiri. Karena pandemi ini telah memberi dampak yang sangat amat luas bagi Indonesia sebagai negara berkembang, entah baik itu dari segi ekonomi, habis itu juga segi lain sebagainya, kesehatan, dan atau apapun pendidikan bahkan bisa. Namun pada presentasi hari ini kita akan lebih kepada ekonomian, yaitu lebih ke tenaga kerjaan, lebih ke pengangguran. Oke, banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, Badan Kesehatan, yang dilakukan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, baik itu lockdown, PSBB, new normal tahap berapa, entah itu sudah banyak tahapnya. Tapi ternyata untuk melakukan itu ternyata hasilnya kurang efektif. Bahkan yang awalnya itu lockdown yang pertama kali itu mungkin kalau salah pada April itu, yang diharapkan untuk mengurangi jumlah pasien COVID ini malah justru mengakibatkan sektor-sektor lainnya itu malah makin rusak, sepertinya ekonomi. Oleh karena lockdown ini, perusahaan yang tadinya berjaya sehingga dia harus menutup tokonya ini selama hampir sebulan lebih, yang dimana mereka penghasilannya sangat amat langsung menurun, dimana dia tidak bisa menggaji para pegawainya. Jadi hal tersebut bisa menyebabkan pengangguran, dan itu dilakukannya perusahaan PHK besar-besaran di berbagai perusahaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dengan cara pemerintah yang dilakukan menurut saya belum tentu berhasil. Oke, lanjut. Dari poin selanjutnya ini ada pengangguran berpengaruh terhadap perekonomian. Oke, yang pertama ini ada masyarakat tidak dapat meminimalkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Maksudnya di sini gini, kita sebagai pekerja ini turunnya pekerjaan. Dalam pekerjaan ini kita mendapatkan sebuah cuan atau duit. Duitnya itu untuk meningkatkan kesejahteraan kita, di mana kita yang berasal dari bawah ini bekerja untuk menaikkan ke atas, menaikkan kesejahteraan kita. Namun karena kita terkena PHK di mana-mana tersebut, turunlah kesejahteraan tersebut, sehingga masyarakat tidak bisa mencapai kesejahteraan yang diinginkan gitu loh. Jadi kesejahteraan dia tidak bisa dicapai. Oke, lanjut ke poin 2, pajak berkurang. Seperti yang tadi saya bilang di poin 1, PHK besar-besaran dimanapun sehingga pengangguran banyak pun di Indonesia. Namun mereka dari pengangguran ini, mereka punya kebutuhan sekunder, bahkan tersier, entah itu mobil mewah, entah itu motor, dan rumah, di mana setiap barang yang mereka punya ini, mereka harus bayar pajaknya.
pajak ini buat apa sih? Nah, pajaknya ini untuk membangun negara, untuk pembangunan negara lebih baik lagi. Namun karena di PHK-nya ini mereka tidak punya penghasilan sama sekali. Mereka tidak punya penghasilan sepeser pun, jadi mereka bingung. Mereka ada kebutuhan primer, sangat sandang pangan papan yang lebih penting daripada kebutuhan tersier maupun sekundernya. Jadi pajaknya itu berkurang. Banyak masyarakat yang kurang untuk partisipasinya untuk membayar pajak. Oleh karena itu, di dalam poin 2 ini saya menyebutkan pajaknya berkurang. Untuk yang poin ketiga adalah menghambat pertumbuhan ekonomi. Maksudnya di sini pertumbuhan ekonomi adalah karena pekerja ini sudah di PHK di mana-mana. Mereka ini tuh secara tidak langsung tidak mendorong perusahaan dalam berinvestasi di masa yang akan datang oleh perusahaan dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Jadi kan karena kita di PHK, terus bagaimana perusahaan akan berjalan, perusahaan akan bangkit bagaimana caranya, sedangkan pekerjaannya menurun, bahkan tidak ada. Jadi kan kita kan sebagai perusahaan kan harus mengembangkan, memperbagus perusahaan kita. Ini loh perusahaan saya. Tapi untuk memperbagus itu kan kita butuh pekerja, tapi kita sudah di PHK gitu kan. Makanya itu pihak asing pun nggak bakal, mungkin melirik pun tidak ya, karena perusahaan kita itu tidak berkembang gitu loh. Jadi makanya saya bilang menghambat pertumbuhan ekonomi. Oke, lanjut ke poin 2, yaitu pengangguran berpengaruh terhadap individual. Pengangguran di sini mungkin bisa lebih ke sifat psikologis, bisa dari luar diri kita juga bisa. Oke, untuk yang poin ini yang pertama adalah hilangnya mata pencaharian dan pendapatan. Yang tadinya jadi pekerja kantoran, terus tiba-tiba di PHK. Yang tadinya jadi marketing, di PHK. Menjadi sales, di PHK. Oh, itu yang tadinya sebelum ada pandemi mereka bekerja. Mungkin dari setahun, 2 tahun sebelumnya mereka sudah bekerja. Mungkin ada yang pekerja yang sudah bertahun-tahun tapi masih belum mendapatkan kerja tetap. Jadi mereka sudah bekerja banyak. Bahkan mereka sudah dapatkan pendapatan dari hasil-hasil buat mereka bekerja gitu kan. Tapi karena hadirnya pandemi ini, mereka terpaksa harus di PHK. Kenapa? Karena balik lagi, perusahaan tidak mendapatkan sepeser pun. Mereka harus mutar otaknya gimana caranya. Mereka sedang di lockdown dan PSBB dan sebagainya, tapi mereka harus mengasih gaji kepada karyawan mereka. Sedangkan untuk biaya untuk para konsumen membeli di perusahaan di toko mereka tuh kayak kurang, karena ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah tersebut untuk tidak keluar rumah, untuk dan sebagainya semacamnya gitu loh. Jadi hilangnya mata pencaharian pendapatan tersebut bisa karena PHK, karena perusahaan yang kurangnya cuan untuk memberikan duitnya yang seharusnya kepada pekerjanya tersebut. Oke, bisa lanjut ke poin 2, yaitu kehilangan atau berkurangnya keterampilan. Seperti saya bilang tadi, kita bisa ambil contoh kepada marketing. Sales, maaf, kepada sales. Mereka pede. Ini kah, seperti ini kah. Dia menjelaskan, dia mengikuti para konsumen untuk menjelaskan. Skill komunikasinya dia terampil, terasa komunikasinya. Nggak semua orang bisa berkomunikasi dengan baik. Mereka menjelaskan dari A sampai Z seperti ini, tapi karena di PHK mulai mungkin bisa dari awal PSBB lockdown itu sampai sekarang belum dapat pekerjaan, mungkin skill komunikasinya berkurang gitu loh. Dan itu menyebabkan hilangnya dan berkurang keterampilan itu bisa menjadi kemungkinan karena di program PHK ini karena pandemi COVID-19 ini. Oke, lanjut ke poin 3, ketidakstabilan sosial politik. Baik, di sini ketidakstabilan sosial politik di sini maksudnya seperti ini. Kita contohnya sebagai pekerja itu di PHK oleh perusahaan. Mereka butuh duit untuk yang namanya memenuhi kebutuhan primer, yang dimana itu primer itu sebagai tujuan yang utama sebagai manusia, sandang, pangan, dan papan. Mereka harus menghidupi mereka dulu sendiri, untuk urusan yang lainnya belakangan. Nah, karena mereka di PHK, mereka
nggak punya cuan, mereka nggak punya penghasilan dari mana, maupun dari PHK itu juga gimana, nggak ada duit sama sekali mungkin. Oleh karena itu, karena PHK ini dan harga barangnya itu semakin lama semakin naik, mereka jadi pengangguran yang mungkin ini dampak negatif dari sebuah pengangguran ialah ada tindakan kriminalitas. Tindakan kriminalitas ini bisa mengganggu bidang politik, di mana mereka kericuhan di mana-mana, mencuri, dan mereka harus melibatkan ke bidang hukum, bidang kepolisian, dan sebagainya. Dan juga kalau bidang sosial, dari akibatnya banyaknya maraknya pencurian, perampokan, dan sebagainya karena pengangguran dia membutuhkan kebutuhan, karena mereka terpaksa, mereka akhirnya masyarakat sosialnya itu risih, terganggu, takut untuk keluar rumah, jadi tidak stabil sosialnya, hubungan sosial tidak stabil. Aduh, mau keluar nih tapi takut ada begal, terus juga diingatkan kepada anaknya mungkin jangan keluar malam-malam ya, sore sudah pulang di rumah, jadi itu tidak stabil lingkungan sosialnya seperti itu. Mungkin sekian itu saja dari saya penyampaiannya. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di akhir presentasi saya kembalikan kepada moderator. Oke, lanjut. Sekarang ke Denny. Oke, perkenalkan, sebelumnya nama saya Denny Setiawan, dengan mahasiswa U1112 Di sini saya akan mempresentasikan apa saja solusi dari adanya kerugian pada pandemi COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia. Yang pertama ialah pemerintah akan mengeluarkan program Kartu Prakerja. Seperti yang telah diketahui, program Kartu Prakerja merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan pelayanan pelatihan vokasi yang pada waktu itu digalangkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 ketika kampanye. Nah, pada program prakerja ini dibagi menjadi dua, ada skilling dan reskilling. Seperti yang telah kita ketahui, skilling merupakan satu program prakerja yang difokuskan kepada fresh graduate dan seorang yang baru lulus kuliah. Sedangkan reskilling merupakan satu program prakerja yang dikhususkan untuk korban-korban PHK. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Akbar Rizko Setiawan tadi, pandemi ini telah menyebabkan banyak sekali PHK yang dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan tersebut merugi. Nah, kartu program prakerja ini merupakan solusi yang tepat untuk melindungi para pengangguran dan para fresh graduate yang ingin mencari pekerjaan namun kesulitan dikarenakan kondisi pandemi yang tidak memungkinkan untuk mengadakan lapangan kerja yang baru. Selain itu, pemerintah alangkah tepatnya menciptakan lapangan kerja yang baru. Nah, seperti yang telah diketahui, pandemi ini meluluhlantakan sektor ekonomi Indonesia hampir secara keseluruhan, namun tidak dengan sektor digital. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi pemerintah untuk menciptakan momentum yang tepat bagi para masyarakat Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja baru yang berbasis digital. Kita bisa melihat negara Korea Selatan. Negara tersebut dulunya menerapkan sistem lapangan kerja yang berbasis keluarga atau bahasa Koreanya disebut chaebol. Namun setelah bertahun-tahun kemudian, negara tersebut telah menerapkan sistem pekerjaan yang berbasis digital seperti startup, freelance, dan sebagainya. Oleh karena itu, ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk mengganti kebijakan yang pada awalnya sistem lapangan pekerjaan yang baru itu diterapkan secara konvensional, secara kuno. Namun untuk masa sekarang ini kita bisa menerapkannya dengan cara digital. Selain itu, pemerintah juga dapat membuka program magang bagi perusahaan. Nah,
dikarenakan fresh graduate butuh pelatihan untuk terjun ke bidang yang ia tuju. Karenanya perusahaan sudah seyogianya membuka program-program magang yang berguna untuk menambah skill bagi fresh graduate ataupun korban PHK. Saya pernah punya pengalaman di magang di sebuah tempat. Magang tersebut mengajari saya beberapa skill yang tidak saya ketahui sebelumnya, namun alhamdulillah untuk saat ini saya dapat mengetahui skill tersebut. Nah, skill yang saya pelajari tersebut merupakan sebuah skill yang bernama content writer. Nah, oleh karenanya program magang ini sangat penting untuk para fresh graduate yang tidak bisa magang secara konvensional, namun bisa dilaksanakan secara work from home gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Atia Nadifa. Oke, sekarang langsung ke Azhar. Mungkin karena koneksi kali ya, Azhar keluar dari partisipan. Dilanjut Denny aja kok gitu. Den. Oke, terima kasih kepada Atia Nadifa telah memberikan saya lanjutan yang untuk kali ini saya akan memberikan kesimpulan dari beberapa hal yang tadi dijelaskan sebelumnya. Saat ini kondisi Indonesia tengah menghadapi pandemi yang menyebabkan berbagai permasalahan, salah satunya dalam hal pekerjaan. Yang dalam hal tersebut mengakibatkan PHK karena banyaknya perusahaan yang mengalami kerugian akibat COVID-19. Dalam bidang perekonomian cukup terdampak terhadap pengangguran yang berakibat seperti pengangguran tidak dapat memaksimalkan kesejahteraannya. Yang kedua, pendapatan pajak pemerintah rendah. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, COVID-19 ini berpengaruh terhadap perekonomian, pengangguran juga berpengaruh terhadap individu itu sendiri. Seperti yang pertama, menyebabkan kehilangan pekerjaan, yang kedua, berkurangnya keterampilan, dan yang ketiga, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengangguran, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yang pertama, pemerintah dapat mengeluarkan program prakerja. Yang kedua, membuka lapangan kerja baru. Yang ketiga, menambah program magang bagi perusahaan. Oke, begitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Atia Nadifa. Oke, slide selanjutnya, Dava. PPT-nya kok nggak keluar ya? Bentar. Mungkin karena kesalahan teknis yang tidak bisa kita handle, Azhar mungkin agak sedikit terganggu dalam jaringannya. Sebentar. Untuk Katia tadi dari slide ke 9. Habis kesimpulan. sebentar. Untuk teman-teman mohon maaf ya ada kesalahan teknis.
Mohon maaf tadi. Azhar koneksinya putus jadi presentasinya hilang. Sebentar. Oh ini. Oke. Baik. Untuk yang kesimpulan, saat ini kondisi Indonesia yang tengah menghadapi pandemik menyebabkan berbagai permasalahan, salah satunya dalam hal pekerjaan yang mengakibatkan gelombang PHK karena banyaknya perusahaan yang mengalami kerugian akibat dari pandemi COVID-19. Dalam bidang perekonomian cukup terdampak terhadap pengangguran yang berakibat seperti yang pertama, yaitu yang pengangguran tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan karyawannya. Yang kedua, yaitu pendapatan pajak pemerintah terbilang rendah. Dan yang ketiga, menghambat pertumbuhan ekonomi khususnya di negara Indonesia. Untuk poin kedua, yaitu selain berpengaruh terhadap perekonomian, pengangguran juga berpengaruh terhadap individual itu sendiri. Yaitu yang pertama, menyebabkan kehilangan pekerjaan. Yang kedua, berkurangnya keterampilan. Dan yang ketiga, menimbulkan kestabilan sosial dan politik. Untuk poin ketiga, oleh karena ada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengangguran, yaitu yang pertama, pemerintah dapat mengeluarkan program kerja atau prakerja, Yang kedua, membuka lapangan kerja baru. Yang ketiga, menambah program magang bagi perusahaan. Sekian dari slide ke-9, saya kembalikan ke Atia. Terima kasih. Oke, ini langsung ke sesi tanya. Sekarang langsung masuk sesi tanya jawab aja. Silakan bertanya, silakan aktifkan. Mohon maaf Atia, terputus-putus juga. Oke, mungkin untuk memperjelas. Oke. Untuk kepada kelompok lain, jadi sekarang waktunya untuk sesinya tanya jawab. Bisa itu berupa tanya jawab ataupun kritikan. Terima kasih. Oke, sekarang mulai dari Sandra dulu ya. Sandra, silahkan boleh on mic buat tanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Desandra Hilma Zardian dengan NIM P1120046. Saya ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 7. Apakah solusi menghadapi pengangguran di masa pandemi COVID? Apakah solusi menghadapi pengangguran di masa pandemi COVID yang disebutkan tadi dapat berlaku di luar masa pandemi? Dan apakah ada contoh buktinya? Terima kasih. Oke, pertanyaan dari Sandra bisa dijawab dengan Ayu. Ayu. Baik. Jadi gini San, untuk solusi menambahnya program magang itu sangat berlaku setelah pandemi. Di masa pandemi ini kan kita dipaksa untuk melek teknologi ya. Dan ini kemungkinan setelah pandemi berakhir, dunia ini tuh akan lebih dikuasai teknologi. Bahkan posisi magang saat ini tuh yang lebih dibutuhkan itu ialah orang yang ahli dalam bidang IT atau teknologi informasi. Dan untuk program kartu prakerja itu, kartu ini kan berlaku itu ketika Bapak Jokowi itu menjabat sebagai presiden ya. Dan apabila corona ini berakhir di tahun depan, program ini tuh akan tetap berlaku karena ini merupakan salah satu program dari pemerintah. Dan seperti yang dikatakan oleh Denny tadi, program ini tuh berlaku untuk orang yang terkena PHK dan pelajar atau mahasiswa yang baru saja lulus dari pendidikannya. Dan apabila corona itu berakhirnya setelah Jokowi itu tidak lagi menjabat sebagai presiden, amit-amit ya,
kebijakan ini tuh bergantung kemungkinan akan diganti atau tetap. Saya tidak bisa memprediksinya. Itu tergantung pada keputusan presiden selanjutnya. Mau akan tetap program ini akan tetap terus dijalankan atau tidak. Kita harus tetap berdoa ya supaya pandemi ini tuh cepat berakhir. Itu aja sih dari saya. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan kedua. Silakan. Oh iya, Alifah. Alifah boleh on mic sekarang. Alifah. Maaf. Oh, Saya iya. ulangin. Yo. Perkenalkan, nama saya Alifah Lingga Maharani, NIM V11200015. Saya akan bertanya untuk kelompok 7. Tadi dikatakan solusi dari masalah meningkatnya pengangguran di masa pandemi adalah dengan membuka lapangan kerja. Kemudian menurut saya, membuka lapangan kerja baru sendiri pada masa pandemi merupakan hal yang susah dan tidak ada jaminan stabilitas yang kuat. Bisakah Anda memberi contoh lapangan kerja yang realistis di masa pandemi ini? Terima kasih. Oke, berhubung Azharnya nggak ada, lagi trouble, jadi pertanyaannya akan saya jawab. Jadi, lapangan pekerjaan yang bisa dibuka waktu pandemi itu salah satunya bisa jadi guru privat online, kurir makanan juga bisa. Maaf, sebentar. Oh iya, Ini Azhar bisa. saya udah bisa. Ya, udah bisa. Oh ya udah. Ya, kamu aja lanjut. Kamu aja, Oh, terusin. ya. Menanggapi dari pertanyaan Mbak Alifa, mungkin program kerja lapangan yang dapat dibuka sekarang berupa dapat guru-guru privat online atau bahkan yang paling sering dibuka yaitu dengan membuka bisnis online berupa makanan yang di order menggunakan online. Bahkan saat ini banyak anak-anak muda yang memanfaatkan media online sebagai bisnisnya. Maka salah satu solusi yang dapat diterapkan di masa pandemi yaitu dengan berbisnis online. Mungkin itu yang saya dapat jawab. Saya serahkan kembali kepada Mbak Tia. Terima kasih. Oke, lanjut. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ada? Saya mau tanya. Oh iya, silakan, Dinda. Perkenalkan, nama saya Dinda Krisananda Victoria Gunawan, NIM V11200051. Tadi udah dijelaskan tentang kestabilan sosial politik, tapi saya kurang paham, jadi saya minta tolong dijelasin lagi dan contohnya. Sekian, terima kasih. Oke, pertanyaan ketiga akan dijawab dengan Akbar. Silakan Akbar. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan terima kasih juga kepada moderator telah mempersilahkan saya menjawab pertanyaan ini. Seperti yang saya bilang tadi, di bagian dampak pengangguran akibat COVID ini, di bagian pengaruh terhadap individu poin ketiga, ketidakstabilan sosial politik. Ketidakstabilan sosial politik di sini maksudnya adalah ketika kita dipecat, otomatis kita tidak punya pekerjaan. Karena tidak punya pekerjaan ini, tapi kita harus memenuhi kebutuhan primer kita. Tapi kita nggak punya duit, gimana? Makanya itu mungkin dari bidang politik itu tuh bisa merasakan di mana kita nggak punya duit, tapi kebutuhan yang semakin menaik itu bisa menjadi demo di mana-mana, turunkan harga makanan pokok dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan kericuhan politik di mana-mana. Jadi banyak demo itu di mana-mana gitu loh. Dan juga kalau dalam bidang sosial itu bisa berupa karena kita nggak punya duit ini, karena keadaan terdesak ya. Mungkin kita tidak tahu jalan pikiran orang itu berbeda, tapi yang namanya terdesak mungkin semua orang pasti akan memikir jika memiliki akal sehat yang masih bagus,
itu tidak akan melakukan hal tersebut. Tapi kalau dalam persoalan ini, contoh negatifnya ialah adanya pembunuhan di mana-mana, ada perampokan. Jadi mereka merampas sebuah harta dari seseorang itu untuk memenuhi kebutuhan primernya tersebut. Dan itu tuh menyebabkan keresahan di masyarakat sekitar. Jadi tidak stabil bidang sosialnya. Merasa keluar takut ada begal atau ada perampokan, dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa menjawab. Apakah puas untuk Mbak Dinda? Sudah, terima kasih. Iya, sama. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan keempat? Jika tidak ada, langsung ke sesi tanggapan. Jika ada orang yang ingin memberikan tanggapan atau kritik atau saran, dipersilahkan. Tolong kalau ada yang mau kasih tanggapan bisa pakai fitur raise hand-nya lagi, nanti saya tunjuk lagi. Bagaimana? Ada kritik, tanggapan? Atau ada yang mau nambahin? Gitu. Mungkin ada yang punya pengetahuan yang lebih, bisa di-share di sini Iya. mengenai presentasi yang kita sampaikan. Mungkin kita tunggu sebentar kali ya. Mungkin tidak ada kali ya, Mbak. Mungkin iya. bisa disudahi. Oke, sekian presentasi dari kami. Maaf. Apabila ada... Iya, kenapa? Untuk Atia, tadi Ya. dari untuk slide terakhir yang saran belum saya bacakan. Oh iya, apa dibacakan sekarang aja kalau gitu. Baik, sekalian. Mohon maaf untuk kelompok lain karena kesalahan. Sebentar. Ya, akan saya bacakan, yaitu untuk saran dari kelompok kami untuk permasalahan di masa pandemi. Saran dari kami yaitu yang pertama, pemerintah seharusnya mempercepat distribusi bantuan sosial dengan melengkapi data-data dengan memadukan data pemerintah dan data masyarakat. Seperti yang kita lihat untuk saat ini, untuk distribusi bantuan sosial serasa kurang tepat. Dan yang kedua, pemerintah harus mencocokkan data pengangguran dan penerima bantuan sosial yang selama ini dimiliki dari berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Yang ketiga, seharusnya pemerintah menyesuaikan bantuan kartu prakerja dengan memprioritaskan pengangguran yang tidak mampu, khususnya yang terkena dampak COVID-19, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang terakhir, dengan mengoptimalkan bantuan sosial yang berdampak lebih besar terhadap ekonomi,
akan lebih membantu masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19. Itu saran dari kelompok 7 untuk permasalahan meningkatnya pengangguran pada masa pandemi COVID-19. Terima kasih untuk Katia, bisa dilanjut. Oke, jika memang benar-benar tidak ada yang ingin memberi tanggapan atau kritik atau saran, saya ingin menutup presentasi dari kelompok 7 sekarang. Mohon maaf apabila tadi sempat mengalami permasalahan koneksi atau permasalahan lainnya yang slide-nya juga tadi sempat tiba-tiba hilang. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap seluruh audiens dari kelompok lain. Apabila kami memiliki kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.